Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab As-Salasatu Usul, yakni usul salasa, tiga landasan utama. Kita sampai ke perkataan penulis. Ini penulis di sini menyebutkan fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi. Apabila engkau ditanya siapa Tuhan, maka jawablah Tuhanku adalah Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dengan nikmatnya. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang dimaksud Tuhan di sini ataupun bahasa Arabnya Rabb, ini adalah yang menciptakan, kemudian menghidupkan dan mengatur, kemudian juga memberikan rezeki. Jadi itu tadi adalah syarat-syarat yang bisa dijadikan Tuhan, yang bisa dijadikan sesembahan. Jadi harus bisa menciptakan dan mengatur dan juga memberikan rezeki. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini ya penulis menyebutkan perkataan tadi alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang telah menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dengan nikmatnya, bahwa alam yang semua itu setelah Allah ciptakan dengan nikmat-nikmatnya, dan Allah atur makhluk-makhluknya dan Allah ciptakan, kemudian dan juga memberikan rezeki. Bagaimana di sini disebutkan kisah Musa ini berdialog dengan Harun. Paman Rabbukuma ya Musa, siapa Rabb atau Tuhanmu ya Musa? Ya Musa. Maka Musa menjawab, qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, Rabb kami adalah yang telah memberikan kami segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, kemudian yang memberikan hidayah. Maka di sini semua dari alam
ini adalah Allah telah ciptakan dan Allah berikan nikmat-nikmatnya. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Seandainya kita diperintahkan untuk menghitung, kita tidak akan mampu. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak usah dihitung. Sangat banyak Allah berikan kepada kita semua. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehingga kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya nikmat-nikmatnya Allah berikan pada kita semua. Kemudian di sini kesimpulannya, Allah yang telah menciptakan, kemudian memberikan rezeki, kemudian juga mengatur kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk diibadahi. Sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan kita, mengatur, memberikan rezeki, maka ini Allah adalah zat yang berhak diibadahi. Karena sesembahan yang hak tadi bisa melakukan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, apakah Allah butuh ibadah seorang hamba atau butuh dari ibadah seorang hamba? Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan suatu untuk memerintahkan ibadah, ini kembali kepada hambanya tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan perkataan penulis, wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwa. Dialah zat atau tempat ibadahku, atau zat yang aku ibadahi, dan tidak ada zat yang aku ibadahi selain Dia. Maksudnya di sini adalah Allah. Bahwasanya di sini Allah itu adalah zat yang kita ibadahi, dan tidak ada sesembahan selain Allah yang harus kita ibadahi. Jadi tidak ada. Jadi ibadahnya kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas ini ibadah hanya melakukan tunduk, patuh, dan dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dengan rasanya adanya rasa tunduk dan patuh, dengan adanya cinta dan pengagungan. Dan bentuk taat atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjalankan semua yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena pada hakikatnya perintah itu bermanfaat bagi seorang hamba, bermanfaat bagi dunia ataupun di akhirat. Kemudian larangan ini agak berbahaya bagi seorang hamba. Bahayanya ini bisa jadi dunia ataupun di akhirat nanti. Maka di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul agar pada umatnya untuk yang menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali telah kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan aku, maka
sembahlah aku. Ini jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar meniru kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Kemudian di sini perkataan penulis wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, dan dalilnya firman Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya di sini penulis rahimahullah ini menjadikan menyebutkan bahwasanya dalil tersebut bahwasanya di sini Allah merupakan sesembahan seluruh makhluknya. Dalil alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yani dengan dipuji ini karena sifatnya yang sempurna, karena keagungannya bagi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang sempurna. Jadi semua sifat-sifatnya itu sempurna. Tidak ada kurangnya sama sekalipun. Jadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa melebihi makhluknya. Kemudian masalah hal ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tertera dalam kitab yang khusus, yakni kitab Asma wa Sifat. Insyaallah kalau Allah memberikan kesempatan, Allah menghendaki, kita akan bahas salah satu kitab yang mengajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini perkataan penulis wa kula ma siwa Allah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan selain Allah ini adalah alam dan aku termasuk salah satu dari alam. Jadi selain Allah itu adalah alam-alam, itu artinya bisa jadi makhluk. Termasuk kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua selain Allah ini adalah alam. Termasuk kita ini adalah alam. Alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis melanjutkan, fa idza qila laka bima arafta rabbaka. Kemudian dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maksudnya faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka sini dengan apa? Apabila ada yang bertanya kepadamu, dengan apa kau mengenal Rabbmu, mengenal Tuhan? Maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini maksud dengan ayat adalah yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua, ayat kauniyah dan syariah. Kauniyah ini adalah makhluk-makhluknya. Adanya langit, adanya bumi, matahari, manusia. Ini adalah ayat kauniyah Allah. Kemudian ayat syariah adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian sini disebutkan bahwasanya semua tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan termasuk ayat-ayatnya atau tanda kekuasaannya adanya malam, adanya siang, adanya bulan dan matahari, dan juga adanya
langit yang 7, bumi yang 7 dan yang ada di dalamnya. Bahasanya itu merupakan ayat-ayat Allah. Ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat syariah itu adalah salah satunya adalah Al-Quran, ya, karena di dalam Al-Quran ya kita bisa mengenal Allah. Karena di situ banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan tadi karena Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan dalam kemampuannya, kesempurnaan dalam hikmahnya, serta kesempurnaan dalam rahmatnya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya, ini saja yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita cukupkan ya, pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.